Perkenalkan, nama saya Ade Wulan dengan NIM 1805093046 dari kelas AB5H. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan definisi dari public relation. Public relation adalah segala upaya yang dilakukan secara terencana untuk membentuk citra baik perusahaan, lalu kemudian memberikan informasinya tersebut kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat lebih mengetahui tentang perusahaan tersebut dan menambah pengalaman masyarakat tentang perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah public relation di dunia dan di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas public relation di dunia. Dalam sejarahnya, public relation membuat adanya aktivitas yang dilakukan oleh E.V. Ledbetter pada tahun 1906 yang berhasil menanggulangi kelumpuhan batu bara di Amerika Serikat. Nah, gambaran umum kronologis public relation di dunia adalah pada abad ke-19, public relation di Amerika dan di Eropa merupakan prodi yang mandiri. Pada tahun 1965 sampai 1918, public relation masih dianggap bodoh oleh masyarakat. Pada tahun 1925 di Inggris, public relation sebagai pendidikan tinggi resmi. Pada tahun 1945 sampai 1968, publik mulai terbuka dan mengetahui tentang public relation. Nah, pada tahun 1979 sampai 1990, publik telah memasuki globalisasi dunia. Dan terakhir pada tahun 1990 sampai sekarang, publik mengalami perubahan mental, kualitas, pola pikir, pola pandang secara lokal, nasional maupun internasional. Nah, kalau perkembangan public relation di Indonesia terbagi menjadi 4. Produk pertama terjadi pada tahun 1962 secara resmi pembentukan Humas Indonesia. Produk kedua terjadi pada tahun 1967 sampai 1971 dibentuknya Badan Kehumasan. Produk ketiga terjadi pada tahun 1972 sampai 1993 didirikannya Perhumas, Asosiasi Perusahaan Public Relation Jakarta. Produk keempat terjadi pada tahun 1995 sampai sekarang terbentuknya Himpunan Masyarakat Humas Hotel Berbintang, berdirinya Forum Humas Komunikasi Perbankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara marketing, advertising, public relation, dan sales. Marketing adalah lebih ke arah strategi perusahaan, yaitu strategi bagaimana packagingnya, kemasan, harga perusahaan tersebut, yaitu strategi kalau mau memasuki pasar, merek apa, kemasannya bagaimana, packagingnya bagaimana, dan yang lain-lain. Sedangkan advertising adalah berbicara tentang informasi yang persuasif, contohnya iklan-iklan yang sering kita jumpai di TV, radio, majalah, atau pamflet-pamflet yang sering kita jumpai di pinggir jalan. Sedangkan public relation adalah lebih kepada bagaimana cara membentuk citra baik perusahaan di kalangan masyarakat. Sedangkan sales adalah lebih ke arah bagaimana perusahaan tersebut memasarkan produk kita ke masyarakat, contohnya dengan melakukan demo-demo secara langsung ke masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dan peranan public relation di masyarakat. Nah, fungsinya itu ada 3, yaitu 1. Memberikan penerangan kepada masyarakat, yang kedua mengubah sikap dan perbuatan masyarakat ke arah lebih maju, yang ketiga mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu lembaga. Nah, kalau peranan public relation yaitu ada 4. Yang pertama, menjadi penasehat bagi manajemen, yang kedua fasilitator komunikasi, yang ketiga fasilitator pemecah masalah, yang keempat teknisi komunikasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kualifikasi bagaimana seorang bisa menjadi public relation. Yang pertama itu mampu menghadapi semua orang dengan berbagai macam sifat. Yang kedua itu mampu berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, pandai menganalisis semuanya. Yang keempat, memiliki integritas yang baik. Yang kelima, mempunyai imajinasi yang tinggi. Dan yang keenam itu serba tahu. Nah, demikianlah penjelasan singkat tentang saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.